Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita oleh Allah semuanya masih diberi umur. Semoga sisa umur yang kita miliki bisa kita jaga, bisa kita rawat, bisa kita isi dengan amalan-amalan terbaik yang mendatangkan cinta dan ridhonya. Sahabat percikan iman, pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan, sejumlah masalah yang sudah saya terima, dan masalah ini akan kita bahas dari perspektif ajaran Islam. Ya, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Am dan semua yang terlibat di acara percikan iman sehat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pak, saya ingin bertanya. Suami saya meninggal sehingga saya mendapatkan pensiunan setiap bulan. Menurut teman-teman bapaknya, pensiunan ini hak saya sampai saya meninggal atau nikah lagi. Seandainya saya menikah lagi berarti nggak punya pensiunan lagi. Padahal lumayan bisa buat nambah-nambah penghasilan. Ya, kalau menurut agama, saya lihat dari sudut agama ya. Kalau Anda mendapatkan uang pensiun, itu kan sebenarnya hak Anda sebagai mantan istri almarhum, ya. Jadi itu hak. Nah, makanya kalau uang pensiun itu tidak masuk dalam harta warisan, tidak. Karena sebenarnya uang pensiun ini ada kaitan dengan hubungan Anda dengan almarhum, ya. Jadi perlu diingat, yang namanya uang pensiun itu bukan harta warisan. Berarti 100% milik Anda sebagai istri almarhum. Nah, sampai kapan? Bagaimana kalau Anda menikah lagi? Ya, kalau menurut peraturan negara bahwa Anda ini tetap mendapatkan, ya tentu saja itu halal, ya. Kecuali kalau menurut peraturan negara bahwa uang pensiun ini berhenti setelah Anda menikah lagi. Nah, itu aturan negara. Saya tidak begitu paham. Kalau seorang yang ditinggal wafat oleh suaminya, kemudian dia mendapatkan uang pensiun ini sampai kapan? Apakah sampai istri ini meninggal, apakah sampai Anda meninggal, atau sampai Anda menikah lagi? Nah, kalau menurut pandangan Islam, ya, itu hak Anda. Sampai kapan? Ya, sampai menurut peraturan. Kalau memang Anda menikah lagi itu uang pensiun berhenti, ya berarti sampai situ. Tapi kalau ternyata uang pensiun itu aturannya sampai Anda mati, walaupun Anda sudah nikah lagi, nah berarti Anda bisa menikmati sampai akhir hayat. Begitu, ya. Kalau ada orang yang saya mah demi mendapat uang pensiun, saya mah nikah siri, ya, gitu. Saya mah nggak akan lapor-lapor. Misalnya ada aturan, ini misalnya ada aturan bahwa uang pensiun itu akan berhenti kalau Anda menikah lagi, gitu ya. Akhirnya Anda diam-diam. Saya mah mau diam-diam aja deh nikahnya supaya uang pensiun dapat. Nah, berarti Anda mengambil hak yang tidak benar, begitu. Ya nggak? Jadi coba Anda cek. Menurut peraturan sebenarnya uang pensiun ini kapan didapatkannya? Saya tidak tahu nih, kapan? Apakah sampai meninggal atau Anda sampai menikah lagi? Begitu, ya. Itu jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut.
Assalamualaikum, alhamdulillah dengan menyimak acara ini nambah saudara walaupun hanya di udara. Ya, alhamdulillah ya. Kita lihat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apa boleh sholat asar pas waktu maghrib karena sedang di perjalanan, tidak dijama pas duhur karena pede bakal sempet sampai di rumah, ternyata macet. Pas nyampe di rumah adzan maghrib. Ya, lakukan saja apa yang Anda bisa. Ma la yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Kalau Anda tidak bisa melakukan secara sempurna, lakukan apa yang Anda bisa. Jadi artinya, kalau memang Anda nyampe rumah keburu maghrib, ya apa boleh buat. Anda kan belum sholat asar. Sholat asar saja pada waktu maghrib. Sholat asar saja sekalipun adzan maghrib sudah berkumandang. Karena Anda mendapatkan uzur, terjebak macet. Begitu. Berarti itu kan tidak disebut sebagai lalai. Ya. Itu tidak disebut sebagai lalai. Itu disebut sebagai uzur. Nah, makanya di dalam Islam itu kalau kita safar, ambil rukhsah, yaitu jamak qasar. Jadi jangan pede nanti juga nyampe. Kalau Anda sedang safar itu, sahabat-sahabat, yang afdol itu Anda mengambil keringanan. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Kalau kamu safar, kamu qasar salatmu, jamak salat kita. Nabi itu kalau sedang safar, beliau menjamak dan mengqasar. Itu kebiasaan Nabi. Ya kita ambil rukhsah itu. Jangan suka, asa nggak mantep ya, sholat kok 2 rakaat. Nah, Anda tidak mensyukuri keringanan yang Allah berikan. Nah, begitu kena macet baru, padahal tadi ya kita jamak saja. Udah tahu Islam itu mengajarkan sesuatu yang memudahkan kita, tapi kita kadang-kadang suka sok hebat ya. Ya udah, ambil aja keringanan yang Allah berikan, yaitu Anda menjamak qasar gitu. Kalau Anda sedang safar, itu kan jelas dalilnya, ya. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Tapi karena ini udah kadung, ya sudahlah. Anda lakukan saja apa yang bisa Anda lakukan. Begitu nyampe rumah keburu adzan maghrib, sholat saja isya pada saat waktu maghrib. Tidak ada masalah. La yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Kalau kita tidak bisa melakukan secara sempurna, maka jangan ditinggalkan. Lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah betul di telur ayam terdapat najis dari kotoran ayamnya dan telurnya harus dicuci sebelum dimakan? Ya, kalau saya sih kebiasaan itu, kalau telur itu dicuci. Memang Anda nggak pernah dicuci? Ya dicuci ya, karena kan ya namanya juga keluar dari anusnya tempat buang kotorannya ayam begitu. Ya cuci atuh, ya kan? Oh, Anda mah nggak pernah dicuci? Kalau saya sih suka dicuci. Jadi kalau ada telur tuh dicuci. Ya, kenapa? Ya bersih aja tuh, ya kan? Gitu. Nah, kalau Anda tidak mencucinya, ya kan yang Anda makan itu dalamnya. Ya tidak ada masalah tuh, ya. Itu mah teknis lah, Bu. Ibu mau beli telur, ya disimpan langsung. Kan Ibu saat makannya kan tentu dimasak dulu kali ya. Bisa direbus, bisa digoreng. Kan dalamannya yang Anda makan. Nah, sekarang Anda merebus telur, nggak pernah dicuci dulu. Tapi kan yang Anda makan tuh dalamnya ya. Cangkangnya nggak dimakan kan sama Anda. Ya nggak? Nah, jadi dengan demikian silahkan ya, kalau ingin bersih memang dicuci dulu telur itu. Kemudian Anda makan dalamnya ya. Isinya, cangkangnya nggak usah dimakan. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan kru MPI semoga selalu sehat dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Izin menanyakan perihal sholat sunnah, baik duha, tahajud, dan lain-lain. Jika selesai salam diselingi kegiatan lain sebentar, apa benar kalau sholat mau lanjut harus sholat sunnah yang lain dulu? Tidak benar. Jadi Anda misalnya begini, Anda sholat duha nih, ya kan gitu, sholat duha. Ada tukang sayur, Anda keluar dulu beli sayur, begitu. Ya, boleh tidak? Ya boleh, nanti Anda lanjutkan duha lagi. Anda baru 2 rakaat duha. Ada tukang sayur, Anda beli sayur dulu, masuk lagi ke rumah, lanjutkan duha. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Karena duha itu kan boleh dilakukan 2 rakaat, boleh dilakukan 4 rakaat, boleh dilakukan 6 rakaat. Dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, tahajud juga boleh kepotong dengan kegiatan lain. Contoh, Anda lagi tahajud, anak Anda terbangun, ya kan gitu. Mohon maaf, Anda ngasih ASI dulu, ya, karena Anda masih punya bayi begitu. Anda lagi tahajud, baru 2 rakaat, anak Anda nangis, ya, Anda kasih ASI dulu misalnya, atau Anda bikin dia tidur dulu, Anda lanjutkan sholat tahajud, tidak apa-apa. Anda tahajud baru 2 rakaat, minum kopi dulu, boleh nggak? Ya boleh saja, ya. Ada yang nanya, Ustadz, saya begitu tahajud 2 rakaat, saya ingin ke belakang. Ya ke belakang dulu. Apakah perlu diulangi lagi? Tidak perlu, lanjutkan saja. Anda baru 2 rakaat, ingin ke belakang. Ya ke belakang dulu. Wudhu lagi tentu saja, lanjutkan yang tadi. Anda lagi tahajud, aduh perut rasanya mual nih, pengen diisi dulu dengan air hangat. Ya Anda minum kopi dulu, ya, minum air hangat dulu, minum susu dulu. Boleh nggak? Ya boleh. Anda lagi tahajud, aduh lapar banget, ada roti, Anda makan roti dulu, lanjutkan tahajud, boleh nggak? Ya boleh gitu. Jadi sebenarnya simple ya, sangat-sangat simple sekali, begitu. Sholat sunnah bisa diselingi, apalagi sifatnya yang apa ya, sholat sunnah yang sangat rileks kalau itu. Bahkan sholat tahajud itu bisa diselingi tidur. Contoh, Anda bangun jam 1 tahajud, ngantuk banget, tidur lagi, ya. Nanti jam 3 Anda bangun lagi, ngantuk lagi, tidur lagi, bangun jam 4, lalu Anda tahajud sampai datang waktu subuh. Boleh nggak? Boleh. Jadi tahajud diselingi tidur. Boleh, sangat-sangat boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga senantiasa sehat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan mengusap kepala anak yatim? Mohon penjelasan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradta talyina qalbik," kalau kamu ingin punya kelembutan hati. Jadi kata Rasul, kalau kamu ingin punya kelembutan hati, famsah ra'sal yatama, usaplah kepala anak yatim dan cintai fakir miskin. Apa yang dimaksud mengusap kepala anak yatim? Yang dimaksud adalah menyayanginya, mencintainya, memperhatikan nasib hidupnya, memperhatikan masa depannya. Ya, bukan berarti anak yatim tuh dijajarkan di panti asuhan, diusapan kepalanya satu-satu. Bukan begitu maksudnya. Kasihlah kasih sayang, kasihlah perhatian, pikirkanlah masa depannya. Nah, itu yang disebut dengan mengusap kepala anak yatim, ya. Ada orang yang kalau ke panti asuhan pasti anak yatim dijajarkan, suruh baris, diusapan kepalanya satu-satu, ya. Nah, tapi nggak ngasih apa-apa, begitu. Jadi yang paling penting bagi kita semua, cintai anak yatim,
perhatikan nasibnya, perhatikan masa depannya. Insya Allah Allah menyayangi kita, karena Nabi mengatakan, aku dan orang yang mencintai anak yatim seperti telunjuk dan jari tengah. Surgaku itu berdekatan. Nah, itu yang dimaksud dengan mengusap kepala anak yatim. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa yang dimaksud sholat istighosah dan apa keutamaannya? Ya, sholat istighosah. Begini teman-teman sekalian. Jadi pada saat perang Badar, ya, perang Badar itu perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir. Jadi orang kafir itu nggak rela ya Islam berkembang dimanapun. Padahal Makkah dan Madinah itu jaraknya lebih dari 400 km. Anda bisa bayangkan, lebih dari 400 km. Sekarang aja kita pakai bis 5 jam kurang lebih. Ya, tapi tuh orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak rela, tidak ridho kalau Islam itu berkembang di tempat lain. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, mereka justru di tahun pertama menyiapkan tentara. Ada 1000 tentara terlatih ya, untuk menyerang Madinah. Tentu saja Rasulullah sebagai orang yang diserang ya, harus melawan serangan mereka. Dan Rasulullah menghadapi mereka. Badar itu kurang lebih 100 km dari Madinah. Jadi 100 kilo sebelum Madinah itu ada satu wilayah namanya Badar. Makanya disebut dengan Perang Badar. Saat itu jumlah umat Islam hanya 300 orang. Itu pun tidak punya pengalaman berperang. Tidak punya perlengkapan senjata perang. Kebayang nggak? Berhadapan dengan 1000 kafir Quraisy yang dikirim itu memang tentara. Sudah terlatih, membawa persenjataan yang lengkap. Ya, saat itulah ada kekhawatiran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi berdoa. Ini direkam di dalam surat Al-Anfal ayat 9. Id tastaghithuna rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan, istighatsah. Tastaghithuna rabbakum. Tastaghithun itu, istighatsah itu artinya berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tetesan air mata, dengan keinginan yang kokoh, yang kuat. Nah, itu namanya istighatsah. Id tastaghithuna rabbakum. Ketika kamu istighatsah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang namanya istighatsah itu mohon sama Allah dengan sangat-sangat mohon. Bila perlu disaksikan dengan tetesan air mata, itu namanya istighatsah. Itu tidak selamanya harus Anda kumpul di lapangan, tidak harus, ya. Anda misalnya saat tahajud, Anda mohon sama Allah, permohonan yang benar-benar dalam sekali. Nah, itu namanya istighatsah juga. Anda saat sholat duha, Anda mohon sama Allah. Anda memohon, meminta sesuatu sama Allah. Dalam sekali permohonan Anda, itu namanya istighatsah. Id tastaghithuna rabbakum fastajabalakum. Ingatlah ketika kamu Muhammad memohon pertolongan kepada Tuhanmu. Jadi Nabi SAW mohon pertolongan, mohon kekuatan, karena ini adalah upaya Nabi mempertahankan kebenaran. Beliau baru aja hijrah ke Madinah, udah diserang lagi. Jadi peperangan yang terjadi pada zaman Rasul, selalu beliau ini dapat serangan. Nabi tidak pernah melakukan penyerangan gitu, nggak pernah. Tapi diserang gitu, ya, diserang. Nah, itu perang Badar.
Setahun kemudian kan perang Uhud ya. Kalau perang Badar terjadi pada 2 Hijriyah, tahun kedua Hijrah, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, tahun ketiga Hijrahnya itu perang Uhud gitu. Nah, jadi istilah istighatsah, saudara-saudara, itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, kemudian diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Jumlah umat Islam saat itu 300 orang yang tidak terlatih, orang-orang biasa begitu, harus menghadapi tentara-tentara terlatih. Coba bayangkan, orang biasa-biasa kayak saya, kayak Anda, harus berhadapan dengan tentara yang terlatih, Kopassus misalnya. Sok bayangkan, 1000 Kopassus, 1000 tentara Kopassus, pasukan khusus, pasukan terbaik, pasukan terlatih. Ya nggak mungkin lah orang kafir Quraisy mengirim tentara abal-abal. Ya tentu yang level, kalau di Indonesia mah level Kopassusnya. Tiba-tiba harus berhadapan dengan orang sivil yang tidak terlatih. Ya, yang gini, siapa yang mau ikut berjuang, hayu, nggak pernah latihan. Ya, senjatanya juga terbatas. Kudu berhadapan dengan 1000 tentara terlatih. Coba Anda bayangkan, Anda, saya orang biasa, harus berhadapan dengan tentara terlatih selevel Kopassus begitu. Hancurlah kita. 300, mereka 1000. Di saat itulah Nabi berdoa, "Idh tastaghithuna rabbakum." Ketika kamu mohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, fastajaba lakum, lalu Allah mengabulkan permintaanmu. Anni mubiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Maka kami turunkan 1000 malaikat yang turun berturut-turut. Maka pada saat itu, saudara-saudara sekalian, walaupun umat Islam jumlahnya 300, tapi di mata orang kafir Quraisy, rasanya jumlah umat Islam itu banyak sekali, sehingga menggetarkan hati mereka. Padahal jumlahnya umat Islam saat itu hanya 300 orang. Nah, ini yang terjadi dengan perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan kita dulu. Pahlawan-pahlawan kita ini senjatanya cuma bambu runcing. Hanya pedang, hanya pisau, ya. Sementara tentara Jepang, tentara Belanda itu punya senjata-senjata otomatis pada saat itu. Senjata canggih pada zamannya. Tapi mereka bisa kalah. Nah, ini yang dikatakan Allah menurunkan malaikat untuk menolong kita. Seperti halnya Rasul ditolong dalam perang Badar. Nah, saudara-saudaraku tercinta, maka turunlah ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Boleh jadi jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berjuang, yang penting ikhlas karena Allah, ya. Saya seringkali mengajak teman-teman semuanya, sahabat percikan iman, seringkali saya ajak berjuang membela agama Allah melalui sebuah sarana amanah wakaf. Ya, sebenarnya kalau kita lihat, saya nggak punya apa-apa begitu, ya. Tapi dengan kekuatan sahabat-sahabat tercinta, kita bisa punya masjid yang insya Allah 90% sudah selesai. Karena kalau finishing itu lama, teman-teman sekalian, ya. Lama finishing itu. Dan kita tuh apik mengerjakannya, saya maunya apik. Sesempurna mungkin, nggak boleh ada cacat begitu, ya. Nah, coba, nggak kebayang oleh saya bagaimana bisa membuat masjid yang begitu besar. Kenapa Pak Am besar-besar? Biar jadi magnet. Magnet itu kalau kecil ya yang ditariknya kecil. Kalau besar ya besar gitu, ya. Kenapa Masjidil Haram itu bisa mengundang seluruh umat Islam sedunia, Masjid Nabawi? Karena magnetnya kuat gitu. Nah, makanya masjid yang kita bangun bareng-bareng itu sengaja yang besar supaya punya magnet kuat untuk masyarakat di situ dan juga untuk
sahabat-sahabat tercinta percikan iman. Nah, saya yakin gitu, walaupun kita sepertinya lemah, nggak ada kekuatan, tapi kalau Allah menolong kita, idh tastaghithuna rabbakum, Allah menolong kamu ketika kamu minta. Makanya kan saya suka bilang, teman-teman, doakanlah amanah wakaf ini supaya benar-benar menjadi magnet, menjadi kekuatan untuk membangun peradaban, agar umat kita ini menjadi umat yang cerdas intelektualnya, kuat akidahnya, kuat ekonominya, menjadi umat yang memang bisa diperhitungkan. Kuntum khairu ummah, menjadi umat terbaik. Nah, untuk menciptakan umat terbaik, kita harus menciptakan kader-kader terbaik. Kita harus menciptakan SDM terbaik untuk menjadi ragi, untuk menjadi penyebar kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang kita lakukan di amanah wakaf percikan iman. Ini ada kaitan dengan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi nggak punya kekuatan, hanya 300 orang. Kemudian beliau istighatsah, bermohon kepada Allah, dan Allah menurunkan bantuan 1000 malaikat. Murdifin, berturut-turut turun, dan akhirnya pasukan elit dari orang-orang kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang itu kalah oleh pasukan yang abal-abal, yang biasa-biasa, yang masyarakat biasa saja. Jumlahnya juga cuma 300 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Boleh jadi jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya selalu mengajak dan mengajak. Mungkin Anda sudah bosan dengan ajakan saya, tapi selama saya hidup, selama masih ada waktu, saya akan mengajak. Mari kita sama-sama berjuang membela agama Allah sesuai dengan kapasitasnya kita masing-masing. Doakan agar amanah wakaf ini betul-betul bisa menjadi magnet dakwah. Itu yang paling pokok. Menjadi magnet dakwah, menjadi dinamo yang menggerakkan kesadaran umat. Dengan doa teman-teman sekalian, dengan dukungan sahabat-sahabat tercinta. Ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Anda, istighosah ada contohnya enggak? Ada, silahkan. Tapi istighosah itu bukan berarti selalu Anda nunggu kapannya sholat istighosah. Kapannya sholat istighosah? Anda ba'da duha, mohon dengan tetesan air mata, itu istighosah. Anda di dalam tahajud, mohon sama Allah agar anak-anak soleh, agar keluarga berkah. Anda betul-betul minta dengan sungguh-sungguh. Nah, itu istighosah sebenarnya. Ya, itu makna istighosah yang sesungguhnya. Bukan berarti istighosah itu harus selalu dihadirkan banyak orang. Anda sendiri bisa melakukan istighosah. Kalau Anda lihat di surat Al-Anfal ayat 9. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz berkah, juga keluarga berkah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Pak, jam 4 pagi apakah termasuk sepertiga malam? Mohon penjelasan. Itu bisa saja jam 4. Apakah jam 4 pagi disebut sepertiga malam? Ya lihat sekarang subuh jam berapa? Kan sekarang subuh jam 4:04. Bandung ya, Bandung. Karena Indonesia itu luar biasa. Barat, tengah, timur kan. Kita ini dahsyat itu. Negara yang luar biasa luasnya. Sampai ada waktu bagian barat, tengah, timur. Nah, untuk Bandung yang masuk dalam waktu Indonesia Barat. Nah, itu jam 4:15. Ya tentu saja kalau jam 4 Anda tahajud tidak disebut sepertiga malam. Nah, jadi cara menghitung sepertiga itu begini. Isya jam berapa? Misalnya Isya jam 7. Ya. Kemudian subuh jam berapa? Jam 4. Ya itu bagi 3 saja. Nah, pertengahan malam berarti jam jam 1 atau setengah 1. Nah, sepertiga akhir itu jam 3.
Jadi baru disebut sepertiga akhir itu jam 3-an gitu. Kalau jam 4 ya itu waktu sahur. Kalau Anda lihat misalnya di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat, waktu sahur itu waktu dimana kita memperbanyak istighfar. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Anda lihat misalnya di surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 19. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang takwa berada dalam taman-taman surga yang penuh mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka menikmati apa yang Tuhan mereka berikan. Jadi mereka orang takwa berada di dalam surga, menikmati apa yang Allah berikan. Kenapa mereka bisa menikmati itu? Innahum kanu qalilan minal lail. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena waktu di dunia mereka termasuk orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Nah, sahabat tercinta, kalau kita ingin jadi ahli surga, kita harus menjadi orang yang banyak melakukan kebaikan. Muhsin. Muhsinin itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang senang berbagi. Berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi harta, berbagi informasi yang manfaat. Contoh sederhana lah. Anda kasih link acara kita pagi ini ke teman, ke saudara. Itu namanya muhsin. Anda berbagi kebaikan. Ya, ada rezeki Anda berbagi, ada ilmu Anda berbagi. Jadi kalau ingin jadi ahli surga, jadilah orang yang rajin berbagi. Ya, rajin berbagi. Jangan pelit, tapi kudu berbagi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidh. Kendalikan kemarahan kita. Jangan jadi pemarah, jangan gampang marah. Lalu apa? Wal afina 'anin nas. Jadilah orang yang pemaaf. Jadi orang yang berbagi, rajin berbagi, seneng gitu nolong orang tuh. Bikin mental kita tuh seneng nolong orang, ya. Kemudian kendalikan kemarahan kita. Terus asah jiwa maaf kita, asah jiwa maaf kita. Nah, itulah orang yang berbuat baik. Itulah orang yang muhsin, ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka yang ihsan. Di dalam ayat lain, orang yang ihsan itu orang yang wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Orang yang suka mengapresiasi orang lain. Orang yang menghindari memaki, menggosip, ya. Nah, itu orang yang ihsan, muhsin. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit tidur di waktu malam, mengurangi jam tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Waktu sahur kapan? Itu yang Anda tanyakan. Kalau subuhnya itu jam 4.15, maka jam 4 itu waktu sahur. Begitu. Jadi bukan sepertiga malam, sepertiga malamnya jam 3. Jadi kalau Anda bangun jam 3, nah itu sepertiga malam. Tapi kalau Anda bangunnya jam 4, maka Anda di waktu sahur bangun. Ya, kalau bicara tentang keutamaan sholat tahajud, paling tidak jam 3:30-4 kita sholat. Sehingga ada waktu 1 jam untuk sholat tahajud. Itu yang kategorinya sepertiga malam, itu jam 3. Nah, jam 4 itu waktu sahur. Makanya kalau kita ini mau saum, maka makanlah di waktu sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kamu. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Yaitu kurang lebih 20 menit, 15 menit sebelum adzan subuh. Kalau adzan subuh waktu Indonesia Barat itu jam 4.15, maka jam 4 itu bukan sepertiga malam, tapi waktu sahur. Dan Islam mengajari kita untuk tahajud sepertiga malam, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur
mereka banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian, kita berlatih saja, berlatih. Kenapa? Karena di dalam tahajud itu banyak keutamaan. Alaikum biqiyamil lail. Biasakan kamu sholat tahajud, sholat malam. Fa innaha da'bus sholihin. Itu kebiasaannya orang soleh. Jadi ciri orang soleh itu dia relatif rajin tahajudnya, ya. Fa innaha da'bus sholihin wa manhatun anil ithmi. Tahajud itu bisa jadi rem dari perbuatan dosa. Jadi kalau kita punya kendaraan, ada remnya yang blong, ada remnya yang pakem. Jadi tahajud itu membuat rem kita ini pakem dari perbuatan dosa dan maksiat. Begitu ada dosa dan maksiat, kita remnya itu pakem. Ya, kan ada yang dosa maksiat tuh remnya blong gitu loh. Nggak bisa ngerem perbuatan dosa dan maksiat. Nah, wa manhatun anil ithmi mukaffiratin lis-sayyi'at. Sholat tahajud itu jadi pelebur bagi dosa-dosa. Jadi ternyata dalam sholat tahajud itu kebiasaan orang soleh, kemudian jadi kekuatan untuk menghindar diri dari kemaksiatan, dari dosa. Wa manhatun anil ithmi, rem yang pakem dari perbuatan dosa dan maksiat. Mukaffiratun lis-sayyi'at. Dan itu juga merupakan pelebur bagi dosa-dosa dan kesalahan. Makanya Allah akan memberikan kedudukan yang bagus kepada orang-orang yang rajin, yang rutin, bukan yang sekali-kali. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan di antara sebagian malam tahajudlah kamu nafilatan laka. Itu sholat sunnah untukmu. Jadi tahajud itu bukan wajib. Nafilatan laka, sholat tambahan, sholat sunnah untukmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhan memberikan kedudukan yang bagus kepada kamu. Kedudukan di akhirat, ya. Oleh Allah diberi kemuliaan. Makanya ya paksakanlah. Kalau kita nggak bisa tiap malam, minimal dalam seminggu itu ada 1-2 kali kita sholat tahajud. Ya bisa bangun jam 3, bisa bangun setengah 4. Bagi teman-teman yang belum terbiasa, nggak apa-apa jam 4. Witir aja. Jam 4 Anda bangun, witir, ya. Cuma witir saja nggak apa-apa. Nanti masuk subuh kan gitu. Nanti pundurin lagi dari jam 4, jam 4 kurang seperempat, setengah 4. Ya bisa saja di jam 3. Nah, bikin jam 3 stabil, ya alhamdulillah. Ya pokoknya dalam 1 minggu jangan sampai kosong. Adalah 1-2 malam kita isi dengan tahajud. Kalau sudah konsisten, nah itu fa innaha da'bus sholihin. Sholat tahajud itu kebiasaannya orang soleh. Yanzilu Rabbuna, Tuhan mendekat ke dunia, ya. Itu bahasa kiasan saja. Pada saat sepertiga malam, pada saat pertengahan atau nisful lail, pertengahan malam atau thuluthil akhir minal lail, bisa pertengahan malam jam 1-an atau sepertiga malam jam 3-an. Mayyad'uni fa'u'tiyahu. Siapa yang berdoa aku akan berikan. Wa mayyastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang mohon ampun aku akan berikan. Nah, ini keutamaan kalau kita sudah berusaha melatih diri untuk sholat tahajud, ya. Nggak apa-apa Anda jam 4 bangun, latihan lah. Nanti pundurin lagi jam 4 kurang seperempat, setengah 4. Semuanya juga latar kabun natobakon antobak. Kamu ini meningkat setahap demi setahap. Jadi kalau Anda nggak pernah tahajud, tiba-tiba bangun jam 1 atau bangun jam 3, nanti siangnya malah Anda kelelahan. Ya bertahap sajalah, bertahap, ya. Yang biasa bangun setengah 5, coba latih ya jam 4. Karena tubuh kita itu tergantung dilatihnya. Jadi dalam diri kita itu ada alarm biologis. Percaya, Anda yang sudah terbiasa bangun jam 3, jam setengah 4, itu otomatis pada jam itu bangun, ya. Mungkin Anda bangun sebelum alarm itu bunyi, ya.
Ya untuk berlatih atau bisa tertidur, namanya juga orang bisa kecapean. Pasanglah alarm. Tapi percaya ke saya, orang-orang yang sudah dalam tubuhnya ada alarm biologis, Anda pasang alarm jam 3:30, mungkin jam 3 Anda sudah bangun. Ya, kenapa? Tubuh kita ini tergantung apa yang kita biasakan. Manusia itu menjadi apa? Tergantung apa yang dibiasakan. Ya nggak? Kenapa kita makan nasi? Wong dari kecil kita makan nasi. Ya nggak? Nah, sehingga kalau nggak makan nasi, walaupun sudah makan roti, makan buras, ya, makan kupat tahu, kamu udah sarapan? Belum, karena dia terbiasa makan nasi, sehingga makan buras, makan bacang itu dianggap belum makan, kan gitu. Masih ingat berita tentang kelaparan haji, kelaparan jemaah haji? Saya kan waktu itu ada di sana, ya. Sebenarnya roti itu berlimpah, buah juga berlimpah. Tapi karena orang Indonesia mah kudu nasinya, jadi roti udah segitu badagnya, besarnya, masuk ke perut, tetapnya puyeng, lemas, kan gitu. Kenapa? Karena manusia itu menjadi apa tergantung apa yang dibiasakannya. Kita terbiasa makan nasi, makan roti itu nggak dianggap karbohidrat, kan gitu oleh kita. Padahal kan unsur yang ada di dalamnya sama saja. Nah, jadi tahajud juga begitu, teman-teman sekalian. Tahajud juga begitu. Kalau kita ingin bangun tahajud itu kudu dilatih dulu. Latar kabun natobakon antobak. Kamu itu meningkat setahap demi setahap. Dilatih saja, dilatih. Ya, jam 4. Wah, berat ya. Anda paksakan, Pak. Lama-lama Anda terbiasa. Pundurin lagi. Nah, itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Kalau ada waktu, sudah tahajud itu sisipkan waktu untuk baca Quran. Karena ketika bicara tentang tahajud, surat Al-Isra ayat 79, di ayat 82-nya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi di ayat ketika Allah sudah berfirman tentang tahajud di surat Al-Isra ayat 79, nah di ayat 82-nya bicara tentang Al-Quran. Berarti afdol kalau kita sudah tahajud, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian ada waktu lagi, coba baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami telah turunkan Al-Quran, ma huwa syifa'u wa rahmah, sebagai obat dan sumber kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini gambaran bahwa urutannya bagusnya seperti itu. Kalau lihat Al-Isra ayat 79-82, bangun sepertiga malam, sekitar jam 3-an, isi dengan sholat. Menjelang subuh sekitar jam 4-an kita banyak istighfar dan tobat. Kemudian kita selingi dengan baca Al-Quran. Itu afdolnya. Ya, tapi kalau tidak bisa seperti itu juga nggak apa-apa. Yang penting coba aja latih dulu tahajud, ya, pada jam yang memang bisa. Semoga Allah menolong kita, menguatkan kita, sehingga kita menjadi terbiasa dalam hal-hal yang baik. Semua butuh latihan, butuh pembiasaan, semua butuh proses, nggak bisa sekaligus. Wa quli malu fasayarallahu amalakum. Berproseslah, berikhtiarlah. Nanti Allah akan lihat bagaimana ikhtiar kita. Sahabat tercinta, demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberkahi kita. Besok kita bertemu di Majelis Percikan Iman Online. Nanti malam kita bertemu di Al-Hikmah Online. Demikian sahabat tercinta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.